bersyukur Tuhan pagi ini. Kami minta jamahan Roh Kudus hadir dalam pemberitaan kebenaran yang sebentar kami dengar. Engkau yang berbicara Tuhan, jauh lebih kuat dari suara apapun, bahkan termasuk suara-suara negatif yang mungkin tersimpan dalam pikiran kami, yang mungkin tersembunyi selama ini Tuhan tanpa kami sadari. Kami patahkan itu dalam nama Yesus, dan hanya suara Tuhan saja yang berdaulat, yang diperdengarkan, biasa seantero pikiran dan hati kami semua. Dalam nama Yesus, berfirmanlah di tengah kami. Amin. Silakan duduk adik-adik. Puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Pendeta Sotar Gunto. Panggil saja saya Koko. Saya dari awal pembukaan lihat bagaimana kalian di kamar, bagaimana kalian ada di ruang makan. Koko melihat apa yang terjadi dalam situasi kehidupan kalian. Dan hari ini saat bicara tentang tema ini, kalau lihat di buku kecil itu, Christ Center, berpusatkan Kristus. Apa sih maksudnya berpusatkan Kristus? Kenapa Kristus jadi pusat gitu ya? Kalau kalian buka kitab Wahyu, kenapa Kristus atau Tuhan jadi pusat? Karena memang segala sesuatu berjalan dalam tatanan atau urut-urutan yang seperti itu. Tuhan sebagai pencipta dari segala sesuatu berdiri di tengah, dan yang lain itu mengelilingi. Jadi kalau lihat kitab Wahyu, maka tahta-tahta 24 tua-tua itu mengelilingi tahta Tuhan. Seluruh apa yang terjadi di alam sorgawi semuanya mengelilingi Tuhan. Di Taman Eden ada daerah di tengah taman itu, ada 2 pohon. Pohon apa adik-adik? Taman Eden? Pohon apa yang ada di tengah-tengah taman itu? Pengetahuan baik dan terus pohon apa lagi? Pohon kehidupan. Nah, itu pohon itu menjadi lambang kehadiran Tuhan di bumi. Dia ada di sorga dan manusia ada di bumi. Tapi di bumi harus mencerminkan apa yang ada di sorga. Oleh karena itu di lingkungan di mana Adam hidup, ada di tengah-tengah taman itu sebagai otoritas Tuhan, yaitu 2 pohon itu. Dan mereka nggak boleh ada di situ, mendekat saja nggak boleh. Semua pohon yang lain mereka boleh makan. Kenapa? Tuhan adalah sesuatu yang kudus. Tapi perhatikan ini. Tapi kenapa Pak Pendeta kok kita justru disuruh berpusatkan Kristus? Kita buka saja ayat tema kita supaya kita sadari ini. Galatia pasal yang kedua ayat 20. Koko tidak pakai slide segala macam karena Koko mau kalian konsentrasi di Alkitab kalian dan konsentrasi dengan suara Roh. Tidak perlu lihat, perhatikan baik-baik karena ini adalah sebuah penyingkapan ilahi pagi ini bagi kalian. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi apa? Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam apa? Daging adalah hidup oleh apa? Iman. Perhatikan, hidup yang kalian hidupi dalam daging sekarang ini adalah hidup oleh iman kepada Kristus itu. Sekarang coba perhatikan dan renungkan ini baik-baik. Saya hidup dalam daging, tapi hidup dalam daging ini adalah hidup oleh iman. Hidup dalam daging bicara tentang jasmani, hidup dalam iman bicara tentang apa? Rohani. Sekarang Koko tanya balik sama kalian, penting nggak kehidupan rohani kalian? Penting. Bahkan itu yang paling penting. Berapa banyak anak muda mereka membangun hidup secara jasmani dan daging, tapi mereka tidak hidup dalam kehidupan rohani. Pagi ini Koko bukan mengajak kalian untuk happy-happy. Koko mau tegur kalian dengan keras. Katakan amin. Ya, siap ditegur? Ya.
berpusatkan Kristus, hidup rohani, beriman pada Kristus itu. Dan ini sangat penting, hidup spiritualmu. Orang-orang di luar dunia sana, ya, di dunia itu, mereka sangat memperhatikan kehidupan spiritual saat ini. Bahkan mereka mungkin lebih rohani. Loh, kok lebih rohani Pak Pendeta? Iya. Kalian tahu dukun, tahu? Dukun itu ngajak orang hidup jasmani atau hidup spiritual? Kalau mau kaya pergi kemana? Ke Gunung Kawi. Apa hubungannya coba kekayaan sama pergi ke gunung? Karena mereka tahu, perhatikan ini, kunci dari segala sesuatu ada di dalam alam roh spiritual. Orang duniawi sangat menghormati ini. Mereka yang berada dalam kegelapan menghormati roh-roh yang ada dalam kegelapan. Tapi anak-anak muda gereja, mereka kehilangan kehidupan rohani. Coba lihat kiri kanannya. Kamu hidup dalam hal rohani. Adik-adik, pagi ini Koko mau perkenalkan istilah namanya pewahyuan dan pengurapan. Hal yang kalian sering dengar di gereja. Tapi sebelum Koko singkapkan apa makna kata-kata itu, Koko mau ungkap dulu ada 4 tingkatan manusia itu memperoleh pengetahuan dari Tuhan. Yang pertama, boleh kalian catat. Yang pertama adalah pengajaran, pelajaran, dan pengajaran. Kalian dapat ini secara jasmaniah di sekolah. Kalian belajar matematika, kimia, yang kuliah belajar sesuai jurusan masing-masing. Bahkan yang sudah bekerja pun belajar juga standar operation prosedur yang ada di kantor masing-masing. Mereka bergerak dalam bidang kerja. Orang mau bisnis, dia harus tahu keuangan, dia harus tahu apa yang terjadi di dunia ekonomi sekarang ini. Semua didapatkan dengan cara apa? Belajar. Ada angka 0 sampai 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Anak SD belajar 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi orang-orang yang kerja di NASA menghitung 0 sampai 9 dalam bilangan angka yang jauh lebih rumit lagi. Kenapa? Sebab mereka bertumbuh dalam pengetahuan secara apa? Belajar. Lagu itu do sampai do tinggi lagi, do re mi fa sol la si, gitu kan? Berapa tangga nada cuma? 8 kan? Dari do sampai do yang lebih tinggi. Tapi berapa juta lagu yang tercipta setiap hari? Cuma dari 8. Dengar ini adik-adik, kalian kebanyakan di sini pelajar ya. Segala yang ada pada kalian sederhana. Anak SD tahunya 1 tambah 1, 2. Sampai jadi orang yang paling ngerti bagaimana menghitung jarak dari bumi ke matahari dan sebagainya. Itu cuma dimulai dari 10 angka itu. 0 sampai nada cuma 8 nada. Tapi berapa banyak lagi? Itu semua tergantung dari siapa? Dari yang belajar. Makanya jangan malas belajar. Sebab pengetahuan pertama kali paling primitif itu kalian dapat dari pelajaran. Tingkatan selanjutnya apa lagi? Namanya pengalaman. Katakan pengalaman. Orang belajar dari pengalaman juga. Tokoh hamba Tuhan, lihat hamba Tuhan senior, bagaimana mereka hidup, dimentor sama mereka, dibapai sama mereka. Sebab ini adalah panggilan hidup. Kalian mungkin akan jadi dokter kelak. Kalian akan dekat dengan dokter senior di rumah sakit kalian kerja. Atau dokter senior, mentor, ada di seminar dan sebagainya. Semua itu
dari pengalaman. Tapi pengalaman ini jatuh bangun. Trial and error. Coba-coba benar atau salah. Alkitab juga menyingkapkan itu, pengalaman. Yang ketiga apalagi? Itu namanya pewahyuan, penyingkapan ilahi. Dan waktu kalian baca Galatia 2 bahwa hidup dalam daging yang sekarang ini adalah hidup oleh iman, kalian nggak bisa dapat itu dari pelajaran dan dari pengalaman. Kalian harus terima itu dari tingkatan selanjutnya yang lebih tinggi, namanya pewahyuan atau pengilhaman oleh Roh Kudus. Tanpa itu kalian gak akan ngerti ayat ini, gak akan bisa hidupi ayat ini, percuma. Tanpa pewahyuan tidak ada hal yang akan tersingkap, sebab itu Tuhan yang buka. Dengar ini, pewahyuan itu boleh catat, adalah seperti izin untuk masuk ke dalam hal yang Tuhan kuasai. Sekali lagi, pewahyuan adalah izin untuk kalian bisa masuk ke dalam area apapun yang Tuhan kontrol dan Tuhan pimpin. Kita tahu Tuhan pimpin saya. Kalian tahu konsekuensi dari pimpinan Tuhan? Ada pewahyuan. Tanpa pewahyuan percuma. Kalian pernah nggak bertanya, saya udah doa Pak Pendeta, saya udah puasa, saya sudah ini, tapi kenapa kok nggak terjadi apa-apa? Sebab itu tersingkap hanya lewat pewahyuan. Kalian baru bisa dapat izin saat pewahyuan itu Tuhan beri kepada kalian. Makanya itu penting. Kenapa penting? Sebab itu adalah izin dari Tuhan. Tuhan bilang ini boleh dan Tuhan buka. Untuk kalian masuk ke dalam satu area yang dikontrol dan dituntun oleh Tuhan. Itu enggak sembarangan. Yang berikutnya apa? Setelah pewahyuan ada namanya urapan. Apa? Urapan. Tuhan urapi saya. Tolong saya, urapi saya. Itu adalah level kalian menerima pengetahuan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Apa itu urapan? Urapan adalah apa yang diwahyukan, yang diizinkan oleh Tuhan. Kalian bisa masuk ke sana dan memahami itu. Urapan membuat apa yang kalian tahu dalam realita sorgawi untuk kalian bawa turun ke hidup di bumi ini, dan itu terjadi. Katakan amin. Itu urapan. Jadi urapan itu memastikan bahwa semua apa yang ada di sorga ada dalam kenyataan dari Tuhan. Itu kalian bisa bawa itu nyata dalam hidup kalian. Itu urapan. Itu 4 tingkatan di dalam Alkitab itu tersingkap. Kalian belajar, kalian mengalami, kalian diilhamkan oleh Roh Kudus dan diurapi. Koko tanya sekarang, dari 4 ini 4-4-nya mesti ada nggak? Harus. Dengarin, Koko bukan khotbah, bukan Koko ngajar pagi ini. Dan Koko mau tegur kalian. Maaf, Koko lihat malam semua cowok main game apa namanya? Oh, pagi keluar Koko dari kamar, push ranking. Ada meme bilang gini, datang ke dokter seseorang, dokter tolong, bukan ke dokter, ke toko jam, dokter tolong perbaiki jam saya. Mana jamnya? Gak ada. Jadi jam apa yang saya mesti perbaiki? Jam tidur saya. Gak lucu ya? Memang Koko bukan pelawak. Jadi sekali lagi, pewahyuan. Dengar ini, banyak anak muda di acara kayak gini didorong untuk passion, untuk benar-benar bergembira,
didorong oleh perasaan yang gegap gempita untuk mencari Tuhan. Dengar, tanpa pewahyuan, doa, apapun yang kalian lakukan itu percuma. Gak akan merubah kondisi apapun. Kalian yang ada dalam kelemahan, kebiasaan buruk, itu gak akan pernah berubah. Kenapa? Sebab tidak ada pewahyuan. Dan tanpa pewahyuan tidak ada urapan. Sebab pewahyuan dan urapan selalu berjalan bersama-sama, gak pernah terpisah. Kalian berdoa untuk diurapi, itu kalian artinya berdoa supaya Tuhan izinkan saya untuk melihat apa isi pikiranmu Tuhan tentang saya. Dan setelah kau melihat itu, maka urapan turun supaya apa yang ada di pikiran Tuhan kalian bisa kerjakan di bumi ini. Baru terjadi sesuatu, baru terjadi perubahan. Dengar sekali lagi, tanpa itu doa, puasa, kalian melayani kayak di gereja, kalian habiskan waktu mungkin baca Alkitab dengan disiplin, that's good, itu baik. Tapi dengar, sekali lagi, tanpa pewahyuan, nothing. Koko percaya banyak kalian di sini kemarin sudah hati Bapa, kemarin sudah lihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Tapi sekali lagi, apapun yang kalian dengar tanpa pewahyuan percuma. Sebab itu hal yang dari Tuhan sendiri. Sebuah tingkatan bagaimana kalian memperoleh pengetahuan. Sebab tanpa pengetahuan, nothing, gak ada apa-apa. Sekarang Koko ajak kalian ya, kita lihat 1 Yohanes. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-6 mulai. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan, nah itu ditegaskan benar ya. Ada sesuatu yang Koko mau sampaikan. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah, dan ketiganya satu. Kok mau jelaskan gitu. Ayat yang ke-8 dengan ayat yang ke-6, Koko tanya, ini pakai logika kalian pelajar semua. Siapa sih yang menjadi kesaksian di bumi? Lihat, baca ayat itu. Siapa itu? Siapa? Yesus Kristus. Yesus sudah datang. Dia menjadi kesaksian di bumi. Dan semua itu satu dalam Kristus. Sekarang Alkitab di Galatia pasal 2 ayat 20 perintahkan kita untuk berpusat pada siapa? Pada Yesus yang satu. Sebab begini, di bumi harus menangkap apa yang ada di sorga. Katakan amin. Kalian jangan bingung dulu. Coba lihat doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datang kerajaanmu. Banyak pendeta bilang agama lain ngajak orang-orang dari bumi ke sorga. Yesus kita ngajak apa? Kesaksian di bumi dan kesaksian di sorga adalah
Hidup berpusatkan pada Kristus adalah kehidupan spiritual. Perhatikan, di mana kalian setiap hari menerima pewahyuan dan pengilhaman Roh Kudus, dan kalian diurapi untuk melakukan apa yang harus kalian lakukan. Berpusatkan Yesus bukan memuji-muji Yesus, bukan sekedar berdoa-doa, berpuasa. Itu bagus, itu melatih kedaginganmu dan menundukkan kedaginganmu. Tapi dengar ini, tanpa pewahyuan jadi. Sebab saat kau tidak diilhami oleh Tuhan, engkau tidak mungkin menerima pengurapan Tuhan. Sekarang buka Roma pasal 6. Aku mau sampaikan sesuatu. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-5. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah apa? Dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup. Perhatikan ini, hidup dalam hidup yang baru. Coba kembali pada 1 Yohanes tadi, pasal yang ke-5. Pada Yesus ada kesaksian 3 yang satu, roh, air, dan darah. Kalau darah bicara apa? Kita semua udah tahu, Yesus disalibkan. Tapi air bicara apa? Dibaptis. Makanya Koko sering bilang ke anak-anak muda di gereja kok, walaupun mereka ya kadang-kadang masih nakal-nakal banget. Kau bilang begitu kalian tahu tentang Yesus, harus segera menyatakan kesaksian yang satu itu. Kenapa? Kok seperti itu? Kita lihat soal baptisan, Galatia 3 sekarang. Galatia pasal yang ketiga, ayat yang ke-26. Ya, aku bacakan 26-27. Sebab kamu semua adalah apa? Anak-anak Allah karena iman dalam, lihat, Galatia 5 ayat 20 berkata apa tadi? Hidup yang kuhidupi dalam daging ini adalah hidup dalam iman kepada Yesus. Nah sekarang ayat 26, dalam iman kepada Kristus kamu anak-anak Allah. Ayat 27, perhatikan baik-baik. Karena kamu semua yang apa? Dibaptis dalam Kristus. Bisa nangkap? Baptisan, sekali lagi, membawa kalian masuk ke dalam alam spiritual yang roh adanya. Itu bukan sekedar dicelupkan dalam air, sekedar hal yang biasa adik-adik yang dikasihi Tuhan. Tapi itu adalah makna yang jauh lebih tinggi. Kalian mengenakan apa? Hidup berpusat pada Kristus, tidak seperti apa yang kita bayangkan selama ini. Hanya sekedar, oh ingat Yesus, oh selalu berdoa, oh selalu seperti ini. No, itu jauh lebih dalam maknanya. Sebab itu bagaimana kalian menangkap apa yang ada di dalam sorga pada diri Tuhan, dan kalian mengenakan itu dalam hidup kalian. Itu bicara tentang pewahyuan dan pengurapan. Haleluya. Aku percaya banyak orang sekarang ngantuk ya, sekarang. Kenapa? Tahu nggak kenapa? Sebab iblis nggak suka kalian ngerti ini.
kalian akan terus dibawa pada hal yang daging, pada hal yang kasih karunia yang apa? Berat. Oh, kerjakan ini, oh berusaha ini. Atau kalian gini, oh santai aja, Yesus sudah ampuni. Santai aja. Dosa yang sekarang, dosa yang di masa depan, bahkan dosa masa lalu, semua udah dihapus oleh darah Yesus. Dan sekarang tinggal tenang dan percaya. Lalu kalian sembarangan dalam hidup, santai, gak ngerjain apapun. Kalian kapan kerja? Oh, saya percaya Yesus akan buka jalan. Kalian gak pernah ngelamar kerja, gak pernah buat apapun. Kenapa? Sebab murahan apa yang ada dalam pemahaman kalian. Sebab begini, dengar. Tingkatan pengetahuan yang turun bagi manusia 4 tadi: belajar, pengalaman, pewahyuan, dan pengurapan. Ingat ini baik-baik. 4 hal itu yang ada di dalam Alkitab, bagaimana Tuhan memberikan informasinya kepada manusia. Dan kalau kalian dari usia muda seperti ini, kalian ngerti apa sih berpusatkan Kristus, apa sih hidup yang di dalam Kristus itu, kalian gak akan pernah melakukan sesuatu yang kemudian membawa kalian lebih buruk dari sebelumnya. Ada yang merokok di sini pasti masuk. Kenapa kalian lanjut merokok? Sebab begini, kalian tahu pengalaman di gambar kertas rokok ada yang bolong lehernya. Pemerintah buat sengaja itu ya, biar kalian berhenti merokok. Rokok nggak baik untuk kesehatan, untuk kehamilan, menimbulkan impotensi dan sebagainya. Ya, itu dari pengalaman. Ada yang sudah mengalami itu, pemerintah tulis. Kalian belajar kandungan dalam rokok sudah itu. Tapi dengar ini, kenapa nggak bisa stop coba? Karena nggak ada pewahyuan dan murapan. Berapa banyak yang mau berhenti pornografi? Nggak bisa. Sebab kalian hanya mengerjakan itu secara daging. Kalian tidak berdoa, Tuhan, saya butuh pewahyuan. Yang kalian selalu doakan ini, Tuhan saya butuh berkat. Benar gak? Tuhan saya butuh motor. Tuhan saya butuh pekerjaan. Hidup kalian tuh begitu terikat dengan daging itu. Semalam bagaimana Tuhan mengubah keluarga. Papa mama itu ipar saya, adik ipar saya, Pendeta Ferdinand itu. Keluarganya berantakan. Sampai akhirnya dia bisa ngerti bahwa dia butuh penyatuan keluarga, dan itu hanya bisa didapat kalau ada pewahyuan dan pengurapan dari Tuhan. Kalian berdoa, Tuhan kasih saya motor, Tuhan kasih saya ini, Tuhan berikan saya ini, Tuhan jodoh, Tuhan jodoh lagi. Jodoh hanya bisa didapatkan kalau kalian terima apa? Pewahyuan dan pengurapan. Menikah adalah keputusan terbesar kedua setelah kalian terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dengar ini, Tuhan sangat peduli dengan ini. Berapa banyak dia bilang, dari hamba-hamba Tuhan, jangan dekat ya sama yang hijab-hijab, jangan dekat sama yang ali-ali, imron-imron. Tapi waktu orang tuanya larang, pendetanya larang, kenapa masih? Sebab pengalamannya enak, bener gak? Ya lebih baik Pak Pendeta dari semua pemuda-pemuda di gereja ini. Pemuda di gereja ini, aduh konyol-konyol, saya gak suka. Ini dewasa. Tapi kok gak tahu kalian pernah dengar ini atau enggak? Tahu enggak kenapa pria itu jauh lebih tidak dewasa dari wanita? Semua itu dimulai dari mainan waktu kecil. Iya benar. Mainannya laki-laki apa waktu kecil? Wanita, apa mainanmu waktu kecil? Masak-masakan, udah belajar jadi ibu. Apalagi?
baby-babyan kan? Belajar sudah jadi mama. Coba, itu perempuan loh. Masangin baju di boneka, ngerias, bener ya? Bentuk-bentuk kerajinan. Dari kecil otot halus di tangannya itu ngerjain hal detil. Makanya otak perempuan bukan hanya lebih besar, dia lebih kreatif dan jauh lebih pintar. Coba lihat cowok, mainan mau apa cowok? Hah? Pedang, pistol. Kita udah diajar dari kecil untuk kekerasan, bener gak? Hah? Pedang ya? Wah gitu kan? Kacau. Kita diajar jadi bapak. Hah? Coba kalau adik kita yang lagi main boneka, bang, yuk jadi bapaknya, mau nggak? Nggak mau. Wih, masa main kayak gitu? Gitu kan? Kalian main mobil-mobilan, ngebut, ditabrak-tabraki kan? Makanya besar jadi pembalap. Jadi tawuran, bener gak? Dan perhatikan ini, secara kejiwaan, ini serius ini. Koko dari tahun berapa udah ngomong ke anak-anak muda Koko, dengar mereka jadi saksi. Koko berdoa, Tuhan jangan punahkan laki-laki. Tolong Tuhan. Pria sekarang terancam. Berapa banyak yang sudah pindah ke dunia wanita sekarang? Banyak kan? Sekarang dunia dorong namanya apa? LGBT ya kan? Ada di situ. Tolong semua pemimpin dunia tambahkan satu lagi gender seks. Apa itu? Transgender. Jadi di luar dia perempuan, secara biologis yang nggak terlihat dia apa? Laki-laki. Dan berapa banyak yang sudah berkeputusan untuk ganti itu jadi? Dengar laki-laki, kalian kalau cuman Mobile Legend gitu, peradabanmu akan punah 10 tahun lagi. Terus aja di gadget gitu. Manusia purba di gunung aja dulu melukis-lukis kan? Kreatif. Kenapa? Mereka mendorong otaknya untuk bekerja. Mereka berburu, bikin senjata gitu. Kita ngapain? Coba. Sadar nggak kalian itu? Push ranking, tidur malam, pelajaran nggak itu, ketemu sama apa? Siti Zubaidah, cantik banget gitu. Kenapa? Sebab gak ada pewahyuan. Dan karena gak ada pewahyuan, gak ada pengurapan dari Tuhan. Dengarin, gak ada transfer informasi dari sorga ke dalam hidup kalian. Sebab untuk menerima itu kalian harus dapat izin dari Tuhan. Itu namanya pengilhaman, pewahyuan oleh Roh Kudus. Dan kalian harus dapat izin menyatakan apa yang di sorga nyata di bumi. Lewat apa? Pengurapan. Ingat ini baik-baik deh. Sebelum kalian lompat bergembira di acara ini dan sebagainya, ingat, tanpa pewahyuan, nothing, gak ada apapun, percuma. Dan Koko mau buka gini. Hal berikut yang Koko mau buka, bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan ini sebenarnya gak ada yang mati. Dengerin, mungkin ini terdengar aneh keluar dari mulut seorang hamba Tuhan. Yang datang dari Tuhan tidak ada yang mati, karena Dia Allah yang hidup. Dan hal yang hidup menghasilkan hidup. Alkitab katakan, perkataanku adalah roh dan hidup. Firman itu bukan sekedar tulisan, bukan sekedar hal yang kalian percayai selama ini. Ada hal yang jauh lebih tinggi. Sebab apa? Kalian cuma terima itu sebagai pengajaran, pelajaran. Kalian terima itu sebagai pengalaman, tapi putus di situ. Kalian nggak ngerti apa itu firman Tuhan, karena tidak ada pewahyuan. Tidak ada pewahyuan, tidak ada pengurapan. Kita buka Alkitab. Kalau kalian nggak ngerti ini, kalian pasti lihat ini. Yesus ngomong apa sih ini sebenarnya? Lihat Matius 17. Ini bicara tentang iman.
Satu hal saja kau buka, Matius 17 ayat yang ke-20. Ini cerita yang sering kalian dengar. Kok mau kalian perhatiin, lawan rasa ngantuk itu. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, titik dua, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada apa? Gunung. Gunung itu menurut kalian benda mati atau benda hidup? Mati, karena kita terkonsep dalam pengetahuan. Sekali lagi dengar, dalam pengajaran tingkatan pertama, level pengetahuan yang datang, kita tahunya dari pelajaran kita di sekolah, itu benda mati. Tapi perhatikan ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka apa? Loh, kok gunung bisa? Ada satu bahasa, perhatikan ini deh, kok mau ungkapin, ini hal yang dalam sekali. Ada satu bahasa, yaitu bahasa yang datang dari pengilhaman. Kalau pengilhaman itu apa? Pewahyuan dari Tuhan itu apa? Izin untuk kalian bisa masuk ke dalam domain atau area yang Tuhan pimpin, yang Tuhan kuasai. Sekali lagi, apapun yang datang dari Tuhan itu hidup, bukan mati. Dan waktu bahasa ini diomong sama gunung taat, bahasa apa itu? Iman. Kok buka lagi, kalian pada melongo, kok ini pendeta ngomong gunung hidup. Lihat sekarang, buka Mazmur, ada satu rahasia Alkitab, kok mau buka supaya kalian ngerti, lihat hidup itu kan kalian itu ada dalam Tuhan yang hidup. Tuhan mau kalian punya bahasa yang hidup, bahasa firman, bahasa iman. Tuhan mau kalian hidup dalam terus setiap hari dibaharui. Kalian terima apa yang datang dari Tuhan untuk melakukan sesuatu di hidup kalian yang hebat, yang Tuhan kehendaki. Mazmur pasal yang ke-19. Aku baca dari ayat yang 1. Kalau di Alkitab yang dibuka itu ayat sampai ayat yang ke-5 ya. Kalau yang di elektronik itu ayat sampai ayat 4. Langit menceritakan apa? Memang ini bahasa puisi, no. Ini asli. Langit menceritakan apa? Kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan apa? Pekerjaan tanganmu. Hari meneruskan apa? Kepada, coba perhatikan ini, ada bahasa dari ciptaan tentang pekerjaan Tuhan yang hidup. Sekali lagi, semua yang datang dari Tuhan itu hal yang hidup, bukan hal yang mati. Sebab mati tidak punya tempat di surga. Mati tidak terima bagian di dalam Tuhan. Dan Alkitab singkap sebuah rahasia dalam alam spiritual yang selama ini kita nggak tahu. Kenapa? Kita cuma tahu dari pelajaran kita dan pengalaman. Tidak ada pewahyuan dan urapan. Padahal langit menceritakan semua, cakrawala, seluruh semesta ini menceritakan sesuatu. Dan bahasa mereka diteruskan dari hari yang satu ke hari berikutnya. Kita baca lagi. Meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan apa? Katakan pengetahuan. Tuh lihat, ini tingkat level pengetahuan yang lebih daripada pelajaran, lebih daripada pengalaman. Ini menyingkap sesuatu secara spiritual. Bahkan seluruh ciptaan ini menceritakan itu. Dan malam meneruskan pengetahuan itu kepada malam. Ingat ayat Alkitab bahwa susah payah kau bekerja cari roti, padahal Tuhan memberikan itu kepada yang dikasihinya pada waktu apa? Tidur. Sebab malam meneruskan pengetahuan itu kepada malam.
Bahasa apa yang mereka pakai? Bahasa iman. Katakan bahasa iman. Makanya hati-hati dengan apa yang kau katakan untuk dirimu sendiri. Tahu kenapa dukun kalau mau melet ngomong namanya 10 kali? Junita, 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 Junita. Bayangkan foto, ambil fotonya, hidupkan lilin. Kenapa? Sebab ada bahasa spiritual untuk mengikat jiwa Yunita. Orang dunia gelap aja tahu itu. Anak muda gereja nggak ngerti itu. Orang dunia jauh lebih ngerti tentang spiritual di alam roh ini apa daripada kita. Ada apa dengan kita, anak-anak muda? Engkau gak peduli lagi hidup rohani, gak ke gereja, males ini, males melayani, disuruh pendetanya, tolong datang ya, Pak, kita beres-beres gereja bersih-bersih, gak mau datang, ngomel, di rumah sama orang tua berontak segala macam. Dengar ini, kalian gak terima pengilhaman roh dalam hidup, dan kalian gak terima pengurapan. Jangan mimpi. Kalian doa, Tuhan saya mau masuk perguruan tinggi, Tuhan negeri. Papa mama saya nggak mampu Tuhan kalau swasta. Kalian doa jungkir balik. Terjadi nggak sesuatu? Nah. Lalu kalian pikir, oh mungkin saya kurang berkenan sama Tuhan. Oh saya nggak begini, saya nggak begitu. Kalian mulai doa, kalian mulai puasa, terjadi perubahan nggak? Nggak. Sebab yang kalian lakukan, karena kalian cuma minta masuk perguruan tinggi, Tuhan beri saya pekerjaan, benar kan? Kalian minta berkat, kalian nggak pernah minta pewahyuan. Jangan salah berdoa deh. Dengar ya? Minta jodoh, jangan salah berdoa. Yang kalian butuh sebenarnya adalah pewahyuan dan pengurapan untuk kalian melakukan. Katakan amin. Ya. Habakuk 2 ayat 14. Kok singkat lagi? Ada bahasa. Setiap hari ada hal yang hidup. Bahkan gunung pun taat sama bahasanya. Kita lihat Habakuk. Habakuk itu dekat Wahyu. Sudah dapat Habakuk? Dekat-dekat kitab Wahyu deh. Habakuk 2 ayat yang ke-14. Perhatikan ini. Sebab bumi akan apa? Dan sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi. Sekarang kau tanya, bumi tahu tentang pengetahuan akan Tuhan dari siapa? Sekarang kayak gini, kau dulu berpikir kayak gini, oh bumi penuh kemuliaan Tuhan tuh, Tuhan turunlah, hadirlah di gereja ini Tuhan, biar ujung jubahmu memenuhi setiap sudutnya. Padahal sebenarnya maksud ayat ini adalah itu penuh kemuliaan Tuhan lewat orang-orang yang sudah menerima izin untuk menerima dan masuk ke realitas sorgawi dan membuat turun semua informasinya turun ke dalam kehidupan di bumi ini, dan itu dinyatakan lewat orang-orang percaya. Katakan amin. Mau kemuliaan Tuhan ada di gereja? Gimana caranya? Pewahyuan dan pengurapan yang datang dari Tuhan. Tanpa itu, kita pikir itu semua kayak dongeng. Coba ingat perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Ingat? Berapa banyak orang waktu itu berjubel jamaah Yesus, benar ya? Tapi ini perempuan 12 tahun udah habis semua, habis. Gak ada lagi apapun. Dan dia merangkak sebab dia bilang gitu, kalau saja ku jamah jumbai jubah,
Aku pasti apa? Itu bahasa yang datang dari pengilhaman. Tuhan izinkan pada ibu ini yang 12 tahun sakit pendarahan untuk hari itu menerima pewahyuan dan pengurapan untuk membuat dia bisa merangkak dalam tubuhnya yang lemah dan menjamah itu. Kalian tahu kisah selanjutnya? Kalau yang rajin baca Alkitab pasti tahu. Yesus merasakan ada kuasa yang keluar dari, yang kayak gini, kuasa Tuhan turun secara, oh Tuhan memberikan kuasanya kepada, ya dia berkenan, dia memang pengen turunkan kuasa ya, dia turunkan aja. Kayak gitu apa memang? No. Seluruh semesta ini bergerak dalam kodrat yang sudah Tuhan beri, dalam batas-batas mereka. Gak mungkin lewat itu. Wanita ini bisa mengambil kuasa dari Tuhan. Jamahannya berbeda dari orang-orang ramai di sekelilingnya. Kenapa? Sebab ada pengurapan dan pewahyuan yang dia terima. Kalau enggak, Gak ada terjadi apa-apa. 5 roti 2 ikan, kenapa bisa jadi cukup untuk 5.000 orang? Ayo. Di tangan seorang anak kecil itu diserahkan pada Yesus. Dan Yesus bukanlah hanya Tuhan, dialah adalah manusia sepenuhnya. Dan lewat Yesus kita belajar satu hal, apa itu? Dia mengucap syukur, dia memecah-mecahkannya dan berdoa. Dan itu semua cukup untuk 5.000 orang. Filipus berkata, Tuhan ini tempatnya jauh dari manapun, karena dia ahli geografis. Ada yang lain berkata, mana bisa? Ini hitungannya, ini nggak cukup dengan uang segini aja yang kita punya di kas kita, nggak cukup. Tapi Yesus bilang, bawa kemari apa yang ada padamu. Dengar ini, kalian doakan, Tuhan saya cuma orang kecil, saya nggak bisa ini, Tuhan saya nggak mampu. Berdoa supaya terjadi mujizat, 5 roti 2 ikan, semua cukup. Banyak yang doa kayak gitu. Tapi terjadi sesuatu nggak? Dan berdoa, Tuhan beri saya mujizat ini, beri saya ini, beri saya ini. Nggak terjadi apapun. Kenapa? Sebab kalian nggak ngerti. Ada level pengetahuan yang jauh lebih tinggi. Dan kalian kalau bisa mendapatkan izin, itu akan dinyatakan. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-6 sampai 8 tadi, kesaksian di bumi. Siapa di sini yang belum dibaptis? Angkat tangan. Banyak. Coba Koko tanya pagi ini, kenapa kalian belum dibaptis? Ayo. Karena gini, orang tua, om. Terus ada pemahaman gini kan, oh kalau saya sudah dibaptis, gimana kalau saya berdosa lagi? Kalian dipenuhi dengan banyak informasi yang salah. Benar nggak? Iya, makanya nunda-nunda untuk dibaptis. Hari ini kok mau buka. Kalian nggak mengenakan Kristus kalau belum di. Yang ngomong siapa? Koko yang ngomong. Oh, yuk buka lagi Galatia 3 tadi. Ayo. Saya masih ragu-ragu. Kita ada baptisan air nanti. Apalagi yang menghalangi engkau untuk bersatu dengan Kristusmu? Kenapa menunda-nunda? Galatia pasal 3 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam. Udah beriman belum? Kok ragu? Udah beriman belum? Ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam siapa? Terus? Jadi yang nggak dibaptis, belum dibaptis apa? Dengar deh.
Kalau Alkitab tulis ada kesaksian di bumi dan itu satu, lewat Yesus Kristus, maka kalian harus berada dalam kesaksian yang sama. Katakan kesaksian yang sama. Aku buka lagi satu ayat ya. Roma 6. Roma pasal 6. Ayat yang ketiga mulai. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus, yang mengenakan Kristus tadi, telah dibaptis dalam apa? Kematian. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Engkau dilahirkan kembali di dalam kebenaran oleh Roh Kudus. Ada pewahyuan dan ada pengurapan. Pewahyuan dan pengurapan adalah hak orang percaya. Tidak semua manusia menerima tingkat pengetahuan dari alam roh seperti yang menjadi karunia kepada gereja. Hanya yang beriman pada siapa? Kristus Yesus. Jadi waktu engkau tenggelam di dalam air, itu seperti gambaran engkau mati bersama Kristus. Waktu engkau bangkit dari air, itu gambaran engkau dibangkitkan bersama dengan Kristus. Katakan amin. Kesaksian oleh darah kematian dan kesaksian engkau hidup dalam kemuliaan Tuhan bersama dengan Kristus, hidup yang baru karena baptisan. Dan semua itu dikerjakan oleh Roh. Apa kesaksian di bumi? Roh, air dan darah. Memang ini terdengar, wah ini berat Pak Pendeta, kok ngajarin kami seperti ini? Iya. Kalian dari muda harus dengar informasi ini. Harus dapat ini. Berpusat Kristus adalah bagaimana sepenuhnya engkau mengenakan Kristus. Kau harap semua yang belum dibaptis nanti minta baptisan. Mesti datang, buat keputusan hari ini. Jangan tunda-tunda. Ya. Sebab mungkin saja banyak hal yang terhalang karena engkau keras di dalam. Firman Tuhan kok cukupkan sampai di sini walaupun masih banyak hal yang lain sebenarnya karena waktu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini apa permintaanmu pada Tuhan? Engkau harus pahami. Sejak hari ini berdoa untuk pewahyuan dari Tuhan tentang hidupmu, tentang apa yang harus kau kerjakan. Urapi saya Tuhan. Dengar, kita memang sangat tergoda untuk minta berkat saja. Tapi hari ini jangan berdoa hanya berkat. Berdoa untuk pengetahuan, pewahyuan, dan pengurapan dari Tuhan. Kita bangkit berdiri. Ku mau cinta Yesus selamanya.